Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa senang sekali akhirnya bisa bertemu lagi dengan Anda untuk tetap membahas tema-tema teraktual yang sedang terjadi di masyarakat kita. Kejahatan seksual dewasa ini semakin merajalela di masyarakat. Bahkan mirisnya lagi terjadi juga di lingkungan yang seharusnya menjadi lingkungan religius seperti pondok, dan bahkan oknumnya justru adalah beberapa staf pengajarnya. Ini mengerikan sekali. Fenomena apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini? Untuk itulah kita akan membahasnya, mendiskusikannya dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya sore hari ini. Ada Ustadz Dr. Dodi, spesialis andrologi yang sepertinya pas banget untuk mendiskusikan tema ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, khair. Baik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dewasa ini, akhir-akhir ini bahkan berita tentang kejahatan seksual di masyarakat begitu marak terjadi, bahkan itu dilakukan beberapa oknum yang seharusnya itu menjadi benteng religi bagi umat Islam khusus. Sebenarnya kalau Ustadz amati, apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya kejahatan seksual tersebut sehingga dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selalu ya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ini kesempatan yang sesuai ya dengan kejadian-kejadian yang memang akhir-akhir ini marak. Ini bukan akhir-akhir ini saja, akan tetapi memang trennya itu semakin meningkat ya. Trennya semakin meningkat terkait dengan kejahatan seksual di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan, atau kita rasakan, memang ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Itu yang pertama. Nah, selain sangat menyedihkan, yang kedua adalah ini membuat kita atau orang yang masih normal ya, itu marah gitu terhadap situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Kejahatan seksual yang sedang terjadi dan semakin marak ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang tadi sudah disampaikan ya bahwa kejahatan seksual ini sudah merata, ya. Terjadinya itu merata dari kalau di negeri kita ya dari Sabang sampai Merauke gitu. Dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan, nah, gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar menggambarkan luasnya negeri kita Indonesia tercipta ini, akan tapi juga menggambarkan bahwa ternyata kejahatan seksual itu sudah merata di mana-mana. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai di pelosok-pelosok gunung atau di puncak gunung gitu. Jadi memang sudah ada di mana-mana. Mulai dari lingkungan kerja, bahkan di tempat-tempat umum, atau di lingkungan pendidikan, bahkan tidak hanya di pendidikan tinggi, menengah, dan dasar, bahkan sampai juga di pendidikan atau lingkungan pendidikan keagamaan. Baik itu di keagamaan Islam maupun di agama selain Islam. Jadi memang sudah betul-betul merata dan ini merupakan suatu hal yang harus menjadi concern, harus menjadi perhatian besar ya, dari umat Islam ya, dari umat Islam dan ya semua anggota masyarakat gitu ya. Nah, kalau tadi itu ditanyakan apa yang menjadi faktor-faktor atau penyebab-penyebab atau faktor-faktor utama ya yang kok bisa sampai terjadi seperti itulah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ini kan kita kan generasi apa? Generasi milenial atau ya generasi milenial lah ya. Ya. Nah, kalau dulu tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Itu kan ada di salah satu televisi swasta ya, nasional itu kan ada program Bang Napi. Nah, mungkin masih ingat ya, Mas Yusuf ya, Bang Napi di salah satu TV swasta ya, Bang Napi. Nah, itu kan Bang tiap Nabi. tiap hari apa seminggu sekali nggak salah. Nah itu ada quotes yang sangat terkenal ya.
yang kalau zaman sekarang sangat viral, super viral mungkin gitu zaman sekarang ya. Nah, jadi Bang Napi itu mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi tidak hanya karena niat pelakunya, oh, gitu, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Gitu ya. Jadi ini Sebenarnya dokter. sangat terkenal begitu. Nah, waspadalah, waspadalah gitu. Karena memang itu yang terjadi ya, kejahatan ini termasuk juga adalah kejahatan seksual gitu. Tidak hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga ada kesempatan gitu sehingga terjadilah kejahatan seksual tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan apa yang menjadi faktor utama terjadinya itu, yang pertama adalah memang karena dari sisi pelakunya gitu. Dari sisi personal pribadi pelakunya. Memang ini orang-orang, misalnya orang-orang yang jahat, ya kan, atau orang-orang yang memang punya mental penjahat, gitu, yang apa suka melakukan kejahatan seksual, gitu. Dan dia memang punya karakter-karakter tertentu yang memang dia suka seperti itu, ya, gitu, dengan berbagai cara, gitu. Bahkan sampai apa namanya kekerasan terhadap orang lain, terutama yang lawan jenis ya. Meskipun kalau sekarang ya tidak hanya lawan jenis ya, tetapi sesama jenis juga sudah marak juga gitu. Kejahatan seksual sesama jenis juga marak. Tapi yang paling banyak memang dengan lawan jenisnya, terutama yang dari pelakunya adalah laki-laki, korbannya perempuan. Itu yang terjadi begitu ya. Nah, jadi memang karena pertama memang dari faktor individunya ya, pelakunya, ya, pelaku yang memang punya niat jahat untuk melakukan kekerasan atau kejahatan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua faktornya adalah memang karena ada kesempatan tadi, gitu. Ada kesempatan tadi. Artinya ini adalah faktor eksternal, gitu. Ini adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan, gitu. Faktor eksternal atau faktor lingkungan yang menyebabkan itu terjadi selain dari individu internal pelakunya tadi. Nah, kalau dari faktor eksternal ini atau kesempatan ini ada banyak, ini justru yang malah beragam sekali gitu. Beragam sekali kesempatan. Karena kesempatan itu kan eh, apa namanya? Bisa terjadi dengan sendirinya gitu, atau memang sengaja diciptakan kesempatan tadi gitu. Nah, misalnya dari sisi korban gitu. Terutama korbannya adalah kaum perempuan ya. Dari sisi korban, misalnya kaum perempuannya ini malah justru yang apa namanya, yang menggoda gitu kan, yang justru malah menggoda laki-laki dengan berbagai cara, dengan verbal, dengan kata-kata, dengan rayuan atau dengan seperti itu, yang akan membangkitkan naluri seksualnya gitu laki-lakinya, atau misalnya dengan pakaian-pakaian yang ya yang tidak pantas, pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat dari perempuan yang menonjolkan yang sewu, menonjolkan keseksiannya, kecantikannya gitu. Nah, kalau laki-laki yang normal, laki-laki yang normal, ketika seperti itu, nah maka ya mesti mesti akan muncul gitu, atau mesti akan terpancing gitu melalui seksualnya, dari sana akan terpancing gitu. Kecuali kalau misalnya yang tidak normal, nah, kan begitu. Nah, itu yang pertama ya, dari perempuan, dari korbannya, rata-rata yang perempuan tadi. Nah, yang kedua, karena memang masyarakat, kalau kita lihat sekarang ini sudah permisif, masyarakat yang permisif, yang sudah wah urusan-urusan kalian sendiri, udah nggak peduli lagi, atau kepeduliannya kurang, nah gitu. Urusan itu kan urusan pribadi, nah, kan, urusan pribadi. Oh, mereka misalnya ada yang suka sama suka misalnya, atau wah itu misalnya pelakunya orang terhormat, atau orang punya jabatan, atau orang punya apa namanya power di tengah masyarakat, akhirnya dari masyarakat sendiri menjadi kurang aware gitu, seolah-olah malah membenarkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dari hukum gitu, kesempatan berupa lingkungan, berupa hukum, hukum yang ada, yang dijalankan ya di tengah.
masyarakat yang memang nggak jelas, ya, hukumnya nggak jelas yang terkait dengan urusan kejahatan seksual itu hukumnya nggak jelas dan ya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum itu bisa dibeli, ya, gitu kan. Sudah tidak jelas hukumnya bisa dibeli pula. Nah, akhirnya inilah yang kemudian menjadi faktor kesempatan tadi itu, selain dari niat pelakunya. Kalau misalnya ini ya, misalnya saja pelakunya punya niat gitu kan, tetapi tidak ada kesempatan, misalnya gitu ya, kesempatannya itu ditutup rapat-rapat gitu, maka tentu tidak akan terjadi yang namanya kekerasan atau kejahatan seksual. Nah, itu faktor utamanya seperti itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ya dokter, terutama faktor-faktor eksternal dari pihak perempuan itu sendiri, dari lingkungan, dari informasi, bahkan undang-undangnya sepertinya belum belum terlalu mampu atau memang tidak mampu. Kenapa? Apakah hukum yang disediakan atau hukuman yang disediakan untuk para pelaku kejahatan ini terlalu terlalu ringan atau justru sangat negotiable sehingga dianggap tidak belum efektif untuk menekan kejahatan seksual ini. Ya, berarti kan ini faktor yang kedua ya, termasuk faktor yang kedua atau faktor kesempatan ya, berupa aturan ya atau berupa hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau mas sekarang ini kita lihat atau kita perhatikan ya, semua orang insya Allah bisa lah ya memperhatikan dengan hal ini ya bahwa hukum yang ada itu memang belum atau tidak efektif untuk menekan kasus. Padahal sudah banyak undang-undang ya, ada beberapa lah undang-undang misalnya tentang undang-undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual gitu atau undang-undang pornografi ataupun undang-undang yang lain KUHP. Kok ternyata sudah ada undang-undangnya justru kejadiannya meningkat gitu kan. Nah, itu dia. Nah, apa itu kan? Sudah ada undang-undangnya kok malah meningkat. Harusnya kan ketika sudah ada aturannya undang-undangnya kan kalau apa nah dalam kondisi yang normal itu kan harusnya kasus atau kejadian kan hilang atau minimal itu menjadi turun. Nah, kalau ini justru meningkat kan gitu. Nah, ini kenapa? Nah, ini jelas memang Hukumnya yang nggak mampu menyelesaikan. ini kan menarik gitu untuk diulik menjadi suatu hal yang menarik. Karena yang utama adalah bahwa hukum yang ada ini memang tidak menyentuh akar masalahnya. Akar masalah dari kejahatan kekerasan seksual itu. Jadi nggak sampai ke sana gitu. Karena tidak sampai ke sana yang namanya akar ya, namanya akar itu kan dia akan memunculkan atau menumbuhkan pohon, cabang-cabang, ranting, daun, buah. Itu kalau pohon kan begitu ya. Nah, kalau akarnya ini nggak disentuh gitu, nggak diurusin, nggak diselesaikan akarnya, otomatis akan selalu tumbuh, selalu muncul masalah-masalah, selalu tumbuh batang-batang masalah, cabang-cabang masalah, daun, bahkan buah-buah yang tidak baik kan begitu. Dan ini yang terjadi. Jadi hukum yang ada sekarang ini memang belum atau tidak menyentuh akar masalah yang ada terkait dengan kekerasan atau kejahatan seksual tadi itu. Nah, kalau kita lihat dari hukum yang ada ini, dari jenis-jenis ya atau model atau jenis dan juga tingkatan berat ringannya sanksi ya, sanksi yang dijalankan dari hukum yang ada ini ternyata juga kurang jelas ya, kurang jelas, ambigu begitu. Misalnya untuk pelakunya sebagai pihak ya itu mendukung adanya kebiri kebiri kimia gitu kan untuk para pelakunya. Nah, mungkin ditentang oleh pihak-pihak yang lain, wah itu melanggar hak asasinya, wah semacam-macam gitu kan. Nah, atau juga misalnya tentang sanksinya sendiri yang lain di penjara. Gitu. Nah, penjara ini akhirnya karena misalnya itu sampai korbannya itu banyak begitu, sampai terjadi kehamilan atau bahkan terjadi eh, kematian, nah, maka kalau di penjara saja, wah ini terlalu ringan, tidak membuat efek jerah, nah, gitu kan. Artinya ini memang masih ya tidak seragam dari jenis hukumannya maupun berat ringan dari hukuman yang ada. Akhirnya apa? Ya memang tidak efektif gitu, tidak efektif. Nah,
Kalau kita misalnya melihat ya atau membandingkan lah dalam dunia kesehatan, kali ini kan dunia hukum ya. Kalau dalam dunia kesehatan itu kan ada istilahnya upaya kesehatan, usaha kesehatan yang sifatnya itu pertama promotif, ya, promotif promosi kesehatan. Ada juga yang kedua itu preventif atau pencegahan. Yang ketiga itu kuratif atau pengobatan untuk menyembuhkan. Yang keempat adalah rehabilitatif atau untuk pemulihan, untuk pemulihan recovery, untuk pemulihan apa namanya kesehatannya. Ini ada empat ini ya. Nah, kalau misalnya kita tarik ya, kita tarik atau kita hubungkan dengan hukum yang ada ini, maka dari empat unsur atau empat usaha ini, hukum yang ada ini hanya sampai kepada level kuratif saja, hanya level kuratif saja, hanya untuk menghukum pelakunya, nah, gitu, untuk menghukum pelaku dari kejahatan seksual tadi itu. Nah, kan tapi ternyata sudah ada hukuman-hukuman tadi itu ternyata juga tidak bisa bikin efek jera. Buktinya apa? Semakin banyak kan, semakin variatif gitu. Di mana-mana merata tadi itu. Ya, kan gitu. Artinya ya inilah yang terjadi gitu loh. Ya memang karena tidak menyentuh akar masalahnya gitu. Tidak menyentuh akar masalah dari kejahatan seksual ini apa gitu. Nah, jadi justru ya ini justru yang terjadi adalah bahwa sistem hukum yang ada sekarang ini dia itu malah memfasilitasi, nah gitu, malah memfasilitasi dan melanggengkan terjadinya kejahatan yang seksual. Ngeri kan? Ngeri. Gitu. Jadi ini yang terjadi melanggengkan, memfasilitasi, gitu. Bukan mencegah, menutup, bukan. Tapi malah memfasilitasi dan melanggengkan terjadinya kejahatan-kejahatan seksual. Kayaknya nggak akan bisa efektif ya hukum yang sekarang dijalankan. Gitu. Kalau misalnya, kalau disampaikan tadi, hukum yang ada sekarang ini nggak efektif sama sekali untuk menyelesaikan kondisi seperti ini, bahkan bisa dibilang it support them. Nah, kita kalau seandainya kita kembali kepada ajaran agama kita, bagaimana pandangan Islam? Apakah Islam menyediakan hukum-hukum yang bisa mencegah hal ini terjadi dan bisa menyelesaikan sampai ke akar persoalannya? Nah, ini menarik lagi nih ya. Menarik lagi karena memang ya harus harus dijelaskan ya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat bahwa yang namanya Islam ya, agama kita ini, agama Islam itu tidak sekedar agama ritual, tidak hanya sekedar agama yang urusan keyakinan ansih gitu, seperti agama-agama yang lain. Kalau Islam ini tidak sekedar agama ritual seperti agama ini. Akan tetapi Islam ini adalah adin, agama sekaligus sebagai satu sistem hidup. Artinya Islam ini dia adalah sebagai agama ritual, agama tentang keyakinan, ada yang sang pencipta dan lain sebagainya, tentang keakhiratan gitu, tentang surga neraka itu iya. Plus bahwa Islam ini dia mengatur urusan-urusan keduniaan manusia gitu. Hablum minan nas ya gitulah istilahnya yang sering didengar ya. Mengatur urusan manusia di dunia ini. Nah, karena urusan manusia itu kan banyak kan. Urusan manusia kan banyak termasuk urusan ekonomi, urusan hukum, urusan kesehatan, urusan politik, termasuk urusan sosial kemasyarakatan diantaranya adalah interaksi antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, jadi Islam punya itu semua, artinya Islam mengatur itu semua gitu. Karena Islam adalah agama yang sempurna, yang komplit, menyeluruh, nah, dan solutif lah ini. Terakhir ini solutif memberikan solusi gitu. Tentu kita masih mengingat ya di dalam ayat-ayat Al-Quran misalnya inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi insya Allah adalah Islam.
Atau di dalam ayat yang lain, An-Nahl ayat 89 misalnya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami menurunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Kalau dijelaskan, ya berarti diberikan solusinya. Begitu. Itulah agama kita seperti itu. Ya, termasuk dalam urusan kejahatan seksualnya juga Islam punya. Nah, gitu. Punya berbagai hal yang nanti itu akan bisa menyelesaikan sejak dari pencegahannya sampai kuratif rehabilitasinya. Jadi ini memang harus dibuka di tengah-tengah masyarakat agar ngerti gitu. Agar masyarakat ini tambah ngerti, tambah paham bahwa Islam ini loh ternyata punya semuanya gitu. Enggak cuma sekedar apa namanya ibadah, sholat, rajin di masjid, akhlaknya baik, baca Qur'annya pinter, sedekahnya hebat kan ya gitu. Apa saja itu? Nah ini beberapa yang pertama. Tentu Islam menekankan adanya keimanan dan ketakwaan sebagai landasan interaksi antara manusia, khususnya antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini penting ya, bahwa Islam itu menegaskan harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan ketika berinteraksi berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, khususnya seperti itu. Nah, di dalam Islam memang demikian, sehingga antara laki-laki dengan perempuan akan saling menghormati, akan saling menghargai, akan saling menjaga, saling melindungi, misalnya seperti itu. Nah, misalnya dalam salah satu hadis, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan kaum perempuan. Itu sudah Imam Muslim. Nah, ini ini kan menjadi suatu hal yang penting gitu, menjadi pengendali, ya, menjadi pengendali internal kita bahwa dalam hal apapun, termasuk interaksi laki perempuan itu juga harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Islam juga mengajarkan begitu, mengajarkan bahwa di dalam interaksi manusia itu maka harus menutup aurat. Nah, ini dalam urusan pakaian. Urusan pakaian menutup aurat. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan sama-sama menutup aurat ketika ada di dalam kehidupan publik, dalam kehidupan umum. Nah, gitu ya. Terutama demikian. Dan juga selain urusan pakaiannya, juga untuk mencegah hal itu adalah pandangan matanya maka dijaga. Nah, menundukkan pandangan mata, godul basor, nah, yang gitu. Ini sering tadi kan godul basor. Tapi ternyata dalam kondisi sekarang ini karena ada kesempatan tadi menjadi sulit untuk godul basor. Benar apa enggak? Terlalu banyak targetnya, Dok. Nah, makanya itu. Ini memang karena ada kesempatan tadi gitu. Bukan cuma karena memang niat. Nah, jadi nggak ada niat aja nih gitu. Tapi karena ada kesempatan niatnya jadi muncul. Nah, gimana coba? Puter aja ini yang terjadi. Nah, gitu. Itu yang kedua, menutup aurat, menjaga pandangan. Baik, baik laki-laki maupun perempuan sama aja. Gitu ya. Nah, yang ketiga, larangan dalam interaksi ya, hubungan laki-laki perempuan, larangan untuk kholwat, atau berdua-duaan, larangan untuk ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada hajat syar'i. Banyak juga misalnya di pesta-pesta ya kan, pesta-pesta dansa, pesta-pesta klub malam lah, ini kan jelas gitu. Yang di sana harus jelas aurat nggak ditutup itu jelas kan. Ya bisalah kita gampang sekali melihat di apa namanya di medsos begitu ya atau di internet ada apa musik malam, wah klub-klub malam itu terus jelas sekali gitu di situ, jelas sekali hal-hal yang memang ya sangat tidak kondusif ya dan memang sangat merusak terkait dengan eh, interaksi ya, antara laki-laki dan perempuan maupun dengan sesama jenisnya tadi. Jadi ini di dalam Islam dilarang, diharamkan. Nah, yang berikutnya Islam mengharamkan ya jelas ya
mengharamkan untuk mendekati zina dan bahkan melakukan perzinahan. Kan begitu. Melarang untuk mendekati zina dan melarang terjadi perzinahan tadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk ya. Al-Isra ayat 32. Jelas dong, pernikahan halal, nah kan gitu. Kalau malah justru melakukan perzinahan. Kenapa? Ya, karena itu tadi kesempatannya terbuka luas. Nah, yang terakhir, kalau itu semua ini masih belum mempan, Islam sudah memberikan hukuman atau sanksinya gitu. Jadi sudah menyiapkan ini sebenarnya sebagai apa sih? Sebagai palang pintu terakhir gitu ya. Sebagai palang pintu terakhir untuk mengatasi itu semua. Ketika yang promotif preventif ya tadi itu ternyata masih belum mempan, maka ada palang pintu ini adalah yang kuratif ini. Apa itu? Ya, tadi ada sanksi-sanksi yang sudah disiapkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat kolek untuk diberikan kepada para pelaku. Gitu. Ya dengan ini insya Allah itu beres. Baik, Ustaz, dari sedetail itu, selengkap itu, bagaimana Islam mengkondisikan masyarakat supaya kejahatan seksual itu tidak terjadi, mulai dari aturan dilarang berkhalwat, terjadi ikhtilaf, kemudian menutup aurat. Nah, jika dengan segala elemen yang sudah disiapkan itu ternyata masih ada yang bandel dan ternyata masih melakukan kejahatan seksual, hukum apa saja, sanksi apa saja yang sudah disiapkan atau yang akan diterapkan dalam Islam untuk menghadapi kejahatan seperti ini? Nah, berarti ini untuk kasus-kasus orang yang nekat, gitu kan? Nekat. Orang yang ini, orang yang bandel, dablek, nekat, ya terpaksa harus diberikan sanksi. Kan gitu. Dibaik-baikin nggak mau kok, kan gitu kan? Sudah dikasih tahu, dididik, kasih informasi yang benar, saya nekat ya, masih dablek, masih nekat, masih, nah segitulah pokoknya. Nah, ya terpaksa, kan? Untuk apa? Untuk menjaga agar masyarakat di tengah masyarakat itu tetap tertib, tetap kondusif, tetap aman, tetap nyaman di dalam berkehidupan sehari-hari dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, makanya Islam sudah menyiapkan itu semua sanksi yang tegas, ya kan, yang tegas dan keras juga gitu. Sanksi yang tegas dan keras juga gitu. Nah, sehingga nanti sistem sanksi atau hukum dalam Islam tadi itu akan punya dua fungsi, ya, akan punya dua fungsi. Yang pertama fungsinya itu sebagai zawajir, gitu. Zawajir itu artinya adalah mencegah, gitu, pencegah agar orang itu tidak melakukan perbuatan yang serupa atau perbuatan yang sama. Mencegah kenapa? Misalnya dengan melihat, wah kok begitu ya ternyata kalau orang melanggar itu ternyata diberikan sanksi seperti itu. Wah, saya nggak jadi, saya takut, misalnya begitu. Artinya apa? Mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Efek jerahnya itu memang ada, memang memang efektif lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai jawabir gitu. Nah, namanya jawabir ini dia adalah penebus, penebus penebus kesalahan, penebus tindakan kriminalnya tadi yang dilakukan tadi itu. Nah, penebusnya itu apa? Dengan jawab gitu, dengan dijawab. Nah, ketika dalam Islam ya, ketika seorang pelaku kejahatan dia melakukan kejahatannya, nah, dan kemudian diberikan sanksi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka dosanya tadi itu menjadi terhapus gitu. Jadi sebagai penebus, penebus dosa. Jadi hukumannya sebagai penebus dosa. Nah ini kan luar biasa. Artinya apa? Dimensi hukum Islam ada dimensi ukhrawi juga, gitu. Sampai di sana nanti, sampai di akhirat. Nah, karena ada landasan iman tadi itu. Nah, enaknya di situ. Sehingga ketika misalnya seseorang dia menjalankan melakukan kejahatan di dunia, kemudian dia sudah diberikan sanksi sesuai dengan syariat Islam, di akhirat sudah tidak mendapatkan sanksi lagi, sudah bebas
dari kejahatan itu tadi, bukan dari yang lain ya, bukan dari kejahatan yang lain, tapi dari kejahatan yang tadi itu sudah bebas nanti di akhirat begitu. Nah, sehingga ini mungkin suatu hal yang mantap lah begitu ya. Nah, apa saja sih? Gitu, apa saja sih? Nah, ada takzir ya, takzir. Takzir itu adalah suatu tindakan kriminal yang sanksinya itu tergantung kepada kebijaksanaan dari hakim atau kodi macam-macam ya, bisa dipenjara, itu bisa dicambuk, bisa diasingkan begitu. Nah, nanti sesuai dengan pertimbangannya, ini misalnya kejahatannya yang kejahatan seksual yang besar, berat ataukah tidak. Nah, hanya masih masih belajaran belajaran melakukan kejahatan seksual, ya Allah, misalnya begitu ya. Nah, maka tentu akan disesuaikan kan gitu. Atau ketika misalnya sampai terjadi pemerkosaan gitu misalnya dan pelakunya itu misalnya sebelum menikah, maka dicambuk gitu, dijilid, dicambuk 100 kali, gitu. Kemudian diasingkan gitu kan. Nah, kalau kemudian misalnya pelakunya ini dia sudah menikah, wah ini dia harus dirajam gitu, wajib dirajam, dilempari batu, ditanam, dilempar batu sampai meninggal gitu. Wah, ini kan sebagai pertama sebagai jawabir penebus dosa, yang kedua zajir. Waduh, bahaya ini. Wah, berat ini. Wah. Akhirnya orang akan berpikir 1001 kali untuk melakukan kejahatan yang sama. Karena dia akan takut, dia akan dibegitukan. Dan itu kan, kalau misalnya hukuman rajam itu kan dilihat publik ya. Dilihat publik. Nah, ini dengan model-model yang seperti ini, maka insya Allah akan selesai gitu. Atau minimal itu akan sangat minimal, kejahatan seksual akan sangat minimal, dan tentu untuk para korbannya wajib untuk dilindungi dan direhabilitasi gitu. Baik. Tadi kalau Islam dengan hukumnya yang sangat tegas seperti itu membuat orang berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatannya, yang itu berpotensi untuk bisa dibilang menghilangkan kasus-kasus seperti ini. Sementara kan hari ini yang kita pakai kan bukan hukum Islam, Ustaz. Yang kita pakai adalah hukum-hukum yang saat ini adalah produk-produk buatan manusia yang dihasilkan oleh ideologi yang disebut ideologi kapitalis dan sekuler yang hari ini kita pakai, terpaksa kita pakai. Apakah kemudian bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kemudian adalah sistem kapitalis dan sekuler ini yang dianggap sebagai penyebab utama maraknya kejahatan ini karena memberikan hukuman yang nggak jelas, yang negotiable dan segala macamnya. Apakah bisa begitu? Ya, bisa disimpulkan seperti itu. Bisa disimpulkan seperti itu memang. Jadi memang sistem atau ideologi kapitalisme yang berakarnya itu dari sekulerisme itulah yang menjadi biang keroknya, yang biang keroknya ketika dijalankan di tengah-tengah masyarakat, dijalankan oleh para penguasa di tengah-tengah masyarakat, itu menjadi biang keroknya, menjadi induk kejahatan, menjadi induk kejahatan. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir ya, atau kalau kita pikir dengan lebih mendalam, yang namanya ideologi kapitalisme atau sistem kapitalisme sekuler ini kan sistem yang memang mendewakan akal gitu ya, mendewakan akal atau ya, mengkultuskan akal dan hawa nafsu. Jadi mengkultuskan akal dan hawa nafsu. Nah, pada saat yang sama, sistem ini meyakini untuk tidak mau diatur dengan aturan dari sang pencipta, itu dari Al-Khaliq. Memang begitu, keyakinannya begitu ya. Nah, sehingga sang pencipta ini, Al-Khaliq ini Tuhan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu diharamkan loh. Gimana? Sang pencipta kok diharamkan? Jadi Tuhan itu dalam doktrinnya kapitalisme itu diharamkan untuk mengatur hidup manusia. Gitu. Untuk mengatur hidup manusia tidak boleh, ya, tidak boleh. Sudah diletakkan tembok yang tebal sehingga Tuhan ini nggak boleh ngatur manusia sehari-hari. Karena dalam sistem ini kan meyakini adanya kebebasan gitu ya. Kebebasan bagi manusia karena merasa apa dia itu harus mengatur dirinya sendiri,
Tuhan nggak boleh ngatur, maka harus ada kebebasan yang itu dijamin gitu di dalam sehari-hari gitu. Jaminan kebebasan untuk mengatur kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, termasuk di antaranya adalah kebebasan pribadi atau kebebasan individu, kebebasan perilaku. Nah, termasuk adalah yang tadi kejahatan seksual tadi. Nah, dan apa namanya? Jangan lupa juga di dalam sistem kapitalisme ini kan namanya kan roksumaliyah. Nah, roksun wamal wamalia. Roksun kepala, malia adalah duit. Nah, artinya otaknya ini isinya adalah pikirannya adalah duit, duit, duit. Nah, gitu, cuan. Jadi jangan salah. Artinya di dalam kejahatan atau kekerasan seksual ini ada cuan juga gitu. Di baliknya itu ada cuan juga. Gitu kan. Nah, ini juga mungkin ada yang luput gitu dari perhatian. Tapi ternyata di balik kejahatan seksual ini atau urusan-urusan kekerasan seksual ada cuan juga yang kemudian mengambil untung begitu. Ada bisnis miras, minum-minuman keras, ada bisnis pornografi, porno aksi, ada bisnis misalnya klub-klub malam, ya kan? Ada bisnis apa pakaian, ada parfum, ya kan? Ada konten-konten sosial media, IT lah itu ternyata saling gitu, saling berkelindan lah gitu, saling mengambil keuntungan di situ. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Jadi ternyata ada juga sisi-sisi bisnisnya, sisi-sisi keuntungan finansial yang didapatkan dari hal ini tadi. Karena kesempatan-kesempatan tadi yang diciptakan tadi. Nah, itu yang harus kita perhatikan memang karena sistem inilah yang menjadi penyebab utama maraknya kejahatan seksual. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak atas kupasannya tentang tema kita hari ini. Mantap banget, mudah-mudahan banyak yang nonton dan tercerahkan dengan obrolan kita bahwa ternyata sistem atau aturan yang dibuat manusia tidak cukup mampu untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi hari ini. Terima kasih banyak dokter, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Dr. Dodi, spesialis andrologi tentang maraknya kejahatan seksual di masyarakat kita dewasa ini. Dan seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ternyata hukum buatan manusia tidak cukup mampu untuk menyelesaikan persoalan. Ketika hukum manusia tidak mampu menyelesaikan persoalan, sudah seharusnya kita kembali kepada hukum Allah saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan tema-tema kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.